malam hari ini kita akan membahas satu kasus yang tidak asing buat kita semua, tapi dia kembali datang dengan kabar yang cukup menghebohkan ya dok. Mm-mm. B117 mungkin kode yang bagi sebagian besar dari kita itu sudah tidak asing dalam mendengarnya. Corona Mm-mm. varian jenis baru ini tiba-tiba datang, terdengar kabarnya sampai di Indonesia pada awal bulan ini, tepatnya tanggal 2 di bulan ini masuk di Kota Karawang, Dok. Nah, ternyata COVID yang kata orang sudah berulang tahun, 1 tahun kemarin, kasusnya ini belum selesai. COVID masih ada. Mm-mm. Lalu bagaimana dengan varian baru ini? Apakah memiliki gejala yang berbeda? Apakah vaksin yang kita terima itu cukup bisa untuk menanggulanginya? Nah, malam hari ini kita memiliki narasumber yang sangat cantik, yang sangat ceriwis, yaitu Dokter Alwisa. Tak kenal maka tak Wah, sayang, maka kita akan berkenalan dulu nih. Namanya siapa sih, Dok? oke. Halo, DCers. Hai. Perkenalkan, saya Aluisa Sabu. Saya adalah dokter spesialis penyakit dalam. Ya, saya salah satu yang menginisiasi membuat fakta kesehatan ofisial juga bersama kakak saya. Dan saya saat ini bekerja di Jakarta di Rumah Sakit Brawijaya, namun sampai saat ini masih menunggu surat izin praktek. Jadi belum praktek, Wow, sangat gitu. menarik teman-teman, daerah Jakarta bisa dengan gampang menemui Dokter Alwisa di Rumah Sakit Brawijaya, Jakarta ya dok. Mm-mm. Iya, betul. Seperti tadi, yang tadi saya sudah bilang dok, kita akan membahas Mm-mm. cerita lama yang belum kelar dok. Bukan cinta lama yang belum Mm-mm. kelar, tapi cerita lama yang belum kelar dok. Mm-mm. COVID-19 dengan varian yang baru. Ali bin Abi Thalib berkata tidak sepatutnya seseorang merasa aman tentang dua hal, yaitu kesehatan dan kekayaan. Karena itu wajar bagi kita semua untuk membahas kembali apakah atau siapakah COVID-19 ini, apakah kita sudah siap atau sudah patutkah kita merasa aman dengan vaksin yang ada. Maka dari itu 45 menit ke depan kita akan membahas uh, fakta-fakta menarik tentang COVID-19 bersama dengan Dr. Alwisa. Untuk teman-teman di SEERS yang mau memberikan pertanyaan, boleh banget di kolom komentar. Dan nanti juga langsung akan dijawab dengan dokter spesialis penyakit dalam kita. Nah dok, COVID-19 nih dok, ini Iya, kan udah 1 tahun ya dok. Kita udah mungkin COVID-19 sudah tiup lilin bulan Maret kemarin, tapi iya, tahun pertama. mungkin sebagian besar, iya dok, mungkin sebagian besar dari kita ingat-ingat lupa ya akan deg-deg sernya waktu pertama kali dia datang ke Indonesia. Nah, sebenarnya sih dok, kita mau refresh dikit nih. COVID itu apa sih dok? Oke. Sepertinya seharusnya semuanya udah pada tahu sih ya, cuman kita refresh lagi aja ya. Jadi sebetulnya COVID itu adalah coronavirus disease. Yang kita bilang COVID-19 karena pertama kali ditemukan pada tahun 2019. Penyakit COVID-19 ini atau coronavirus disease 2019 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi virus SARS-CoV-2 adalah salah satu jenis coronavirus yang menyebabkan SARS. Di mana SARS yang pertama ditemukan pada tahun 2003-2004 dan di daerah Timur Tengah kalau saya tidak salah, dan sekarang yang kita sebut sebagai SARS-CoV-2. Nah, sebetulnya penyakit ini pertama kali ditemukan pada tahun 2019, namun mulai masuk ke Indonesia pada bulan Februari kalau saya tidak salah. Awalnya hanya 2 orang, dan saat ini sudah semakin banyak, kurang lebih sudah 1.400.000 lebih orang. Dan penambahannya per hari sudah lebih dari 4.000 orang per hari. Jumlah penambahan kasus aktif seperti itu. Dan
Kalau kita mau refresh lagi, sebetulnya awalnya virus ini kan ditemukan di daerah Wuhan, di sebuah pasar, di mana diduga faktor atau binatang yang menjadi penyebab atau yang menyimpan virus ini, di mana yang awal pertama kali menularkan ke manusia adalah kelelawar atau ada sebuah binatang yang baru-baru ini baru diketahui. Saya lupa nama binatangnya apa, cuman binatang yang ada bersisik banyak itu. Nah, konon kabarnya dari dua jenis binatang tersebut. Namun, makin ke sini ternyata virus yang ada sebetulnya masih virus dengan jenis yang sama. Namun, yang kita bilang varian adalah seperti variasi, di mana jenis virusnya masih sama, namun mungkin bajunya yang berbeda. Jadi misalnya saya bisa pakai baju merah, bisa pakai baju kuning, baju hijau, atau dokter Yuni bisa pakai baju garis-garis, baju kotak-kotak. Nah, jenis bajunya saja yang berbeda, tapi orangnya tetap dokter Yuni. Orangnya tetap virus SARS-CoV-2. Ternyata virus juga punya baju ya, Dok? Iya, jadi biasanya si virus-virus yang baru ini memiliki sifat atau karakteristik yang upgrade, yang lebih buruk atau lebih merugikan manusia dibanding virus originalnya. Di mana biasanya virus-virus varian baru ini menjadi lebih transmisinya lebih mudah, lebih infeksius, lebih menyebabkan infeksi yang lebih berat, ataupun lebih bisa menyebabkan resisten terhadap vaksinasi yang ada, ataupun bisa menyebabkan reinfeksi atau infeksi ulang pada orang-orang yang sebelumnya telah pernah mengalami infeksi, yang seharusnya mengalami imun, namun karena ada varian baru, mereka jadi lebih mudah untuk terinfeksi, karena antibodinya tidak mengenali virus varian yang baru ini. Nah, sebetulnya jenis varian mengapa virus corona ini bisa atau virus ini bisa bermutasi. Jadi sebetulnya bukan hanya virus SARS-CoV-2 saja yang bisa bermutasi, tapi berbagai jenis virus bisa bermutasi dalam saat fase replikasi mereka. Di mana saat mereka memperbanyak diri atau mereplikasi diri, replikasi itu memperbanyak diri, virus-virus ini dapat berubah atau merubah kode genetiknya saat proses tersebut. Dan semakin proses tersebut terjadi semakin banyak, semakin virus bersirkulasi di dunia semakin banyak, fase replikasi akan semakin banyak. Dan proses mutasi semakin beresiko untuk terjadi. Gitu. Sebetulnya mutasi itu banyak sekali. Konon katanya sudah ada ribuan mutasi virus corona SARS-CoV-2 di dunia. Namun, yang saat ini menjadi concern ada 3. Yang dari Afrika Selatan, pertama dari Inggris, yang Kent varian itu, yang B117, yang tadi Dr. Yuni bilang. Lalu yang dari Afrika Selatan, yaitu B1351, dan dari Brazil, yaitu P1. Itu yang paling menjadi concern dunia atau WHO saat ini, karena memiliki sifat-sifat atau karakteristik yang sangat merugikan. Gitu. Tadi dokter bilang ternyata dia mengupgrade diri ya, bukan handphone kita aja ternyata ya, Dok, yang upgrade. Virus pun mengupgrade diri. Wah, di virus juga jangan mau kalah nih buat upgrade ilmu-ilmunya untuk mengenali supaya kesehatan kita lebih terjaga juga ya, Dok. Dok, awal-awal tahun kemarin itu gejala yang timbul dan yang sering digaungkan adalah demam, batuk, sakit tenggorokan, influenza look-alike. Nah, makin ke sini, Dok, gejala itu makin beragam. Apakah seperti anosmia ya, Dok, atau hilang penciuman, hilang indera perasa, apakah itu menjadi satu tanda gejala khusus yang baru, Dok? Atau saya lihat juga orang banyak mengeluhkan sakit banget badannya sampai sakit kepala hebat, Dok. Iya, sebetulnya memang sejak awal gejala COVID-19 itu adalah utamanya adalah influenza-like illness, di mana demam, batuk, lalu pilek, meler, hidung mampet, sakit kepala, mata sakit, sakit badan atau mialgia kita sebut ya. Itu utamanya. Namun dapat juga menyebabkan di beberapa sistem organ yang lain, misalnya kalau di pencernaan mencret,
atau misalnya di jantung bisa menyebabkan nyeri dada, atau misalnya di paru-paru menyebabkan sesak nafas atau pneumonia. Atau misalnya jantung tadi bisa juga menyebabkan gangguan irama jantung, seperti itu. Kalau untuk anosmia, sebetulnya itu masuk ke dalam keluhan di saluran pernafasan, di mana sel-sel penciuman di dalam hidung menjadi hilang. Nah, itu yang kenapa menyebabkan rasa-rasa, karena sebetulnya rasa-rasa yang kita rasakan di lidah itu ditimbulkan selain oleh sel-sel terasa di lidah, juga sel-sel penciuman di hidung. Otomatis dengan sel-sel penciuman di hidung fungsinya berkurang, akan terasa tidak bisa merasakan apa-apa. Itu sebetulnya adalah gejala umum dari infeksi COVID-19. Dari awal sampai saat ini, dan tidak ada perubahan. Apakah nanti hilangnya penciuman tadi itu akan kembali, Dok? Karena pada beberapa pasien ada yang bilang, kok penciuman saya belum balik-balik ya, Dok? Padahal saya udah negatif katanya. Apakah itu sesuatu yang permanen atau tidak, Dok? Ya, sebenarnya kalau yang saya tahu bahwa gejala-gejala COVID ini seharusnya membaik setelah infeksinya membaik, gitu. Dimana diduga kan infeksi ini seharusnya berlangsung hanya maksimal selama 13 hari, infeksi akutnya. Jadi setelah itu, setelah infeksi berkurang, seharusnya gejala-gejala atau manifestasi klinis yang ada juga berkurang. Namun, ada yang kita sebut juga long COVID syndrome, di mana gejala-gejala tersebut masih bisa menetap sampai dengan 9 bulan. Gitu. Jadi, mungkin yang setahu saya beberapa pasien membaik gitu, termasuk anosmia. Tapi memang ada beberapa orang yang masih merasakan gejala, bahkan bukan cuma anosmia, seperti lemah badannya masih ada, demam subfebrisnya masih ada, sakit-sakit badannya iya, mikir jadi lemot, nggak bisa mikir, nggak cepet tangkep, susah ngerti, seperti itu, kayak brain fog ya, itu masih ada. Tapi itu mungkin hanya bagian dari long COVID syndrome, di mana virusnya udah nggak ada, cuman karena reaksi inflamasi yang terjadi menyebabkan gejala-gejalanya masih menetap. Tapi sebenarnya kalau dalam keadaan kayak begitu, walaupun gejala yang tadi masih menetap, tapi kan sudah terbukti dari hasil swab sudah negatif, itu sudah tidak menularkan ya, Dok? Ya, bahkan sebetulnya kan kita sekarang udah nggak bisa mengandalkan hasil swab PCR lagi. Di mana pada beberapa kasus ada yang kita sebut juga sebagai persisten positif, di mana orang-orang yang sebetulnya sudah tidak menularkan, tapi hasil PCR-nya masih positif. Gitu. Jadi sebetulnya sekarang yang kita pakai kan ada dua ya. Yang pertama kalau untuk yang gejala berat, itu memang mungkin kita harus, atau lansia, atau orang-orang yang beresiko tinggi, itu kita harus pakai PCR swab. Diulang, hasilnya negatif, baru keluar isolasi. Tapi kalau untuk orang-orang tertentu seperti yang hanya gejala ringan, orang yang tidak memiliki faktor resiko untuk menjadi berat, biasanya cukup dilakukan isolasi. Untuk orang tanpa gejala atau OTG cukup 10 hari. Sedangkan untuk orang yang gejala ringan, mungkin ada gejala mungkin 13 hari. Sekitar 13 hari. Nah, setelah itu bisa langsung keluar isolasi mandiri tanpa melakukan PCR. Seperti itu. Jadi Ini sekarang sebetulnya PCR ya, Dok? Jadi sebetulnya PCR sekarang udah nggak terlalu dipakai, terutama untuk yang OTG sama gejala ringan gitu, Dokter Yuni. Wah, ini mungkin antara kabar menyenangkan untuk beberapa orang, tapi kabar bikin deg-degser juga untuk orang lain juga ya, Dok. Nah, Dok, jadi kalau dari sistem dari cara penularannya itu sebenarnya masih sama ya, Dok, sama COVID-19 yang selama ini kita kenal dengan varian baru ini. Sama. Masih sama. Jadi lewat saluran pernafasan. Berarti dengan kita memakai masker, menjaga jarak itu masih cukup efektif untuk mencegah penularan ya, Dok? Memang itu salah satunya pencegahan. Apakah kalau kita vaksin, itu pasti kita nggak akan kena lagi, Dok? Oke. Ya, sebetulnya pertanyaannya tricky. Jadi yang namanya vaksinasi itu kan salah satu upaya pencegahan.
Tapi tetap harus diiringi dengan berbagai usaha yang lain yang kita ketahui lah, yang 3M, ventilasi durasi jarak, dan lain-lain. Itu tetap masih. Nah, apakah vaksin, orang dengan vaksin masih dapat terkena infeksi COVID-19? Sebetulnya kan ada yang kita sebut sebagai efikasi atau efektivitas, di mana efikasi ini tiap vaksin berbeda. Dan tidak ada yang efikasinya 100% atau memproteksi secara 100%. Setiap vaksin memiliki efikasi yang berbeda-beda. Nah, jadi yang pasti tetap bisa. Walaupun orang itu full protected dengan vaksin, tapi dia tetap bisa terkena infeksi COVID-19 karena tidak ada efikasi vaksin yang 100%. Itu yang pertama. Itu kalau misalnya dia melakukan vaksin secara penuh. Nah, namun kapan sih sebetulnya tubuh seseorang itu membuat antibodi yang cukup untuk menjaga badannya dari infeksi virus corona setelah vaksin? Jadi diketahui bahwa 2 minggu sampai 1 bulan setelah vaksinasi terakhirnya, baru terbentuk antibodi yang cukup untuk memproteksi tubuhnya. Jadi misalnya kita menggunakan Sinovac, 2 minggu setelah suntikan yang kedua, baru terbentuk antibodi yang memproteksi badan kita. Atau kita menggunakan AstraZeneca juga sama yang kedua. Atau ada vaksin lain yang cuma sekali, misalnya yang di Amerika saat ini diedarkan seperti Johnson & Johnson, itu cukup 1 kali dan 2 minggu setelahnya baru terproteksi. Nah, apalagi pada fase-fase itu, di mana kita belum memiliki antibodi, gitu. Jadi ada orang saya dengar, oh saya udah vaksin kok, tenang aja. Padahal vaksinnya baru 1 kali. Itu ya jelas-jelas tidak memiliki efek proteksi, jadi masih memiliki resiko terinfeksi sama dengan orang yang belum vaksinasi. Gitu. Baru menurunkan resikonya 2 minggu setelah vaksin yang kedua. Tapi itu pun tidak 100% menghilangkan resiko terinfeksi. Seperti itu. Jadi tetap masih ada. Jadi kalau kita divaksin, ini kita belum ngomongin varian baru ya. Ini kita masih ngomongin yang varian originalnya. Gitu. Kalau varian baru, kalau yang varian baru itu beda lagi. Ada varian-varian tertentu yang menurunkan efektivitas vaksin. Seperti itu. Wow, jadi tidak sekonyong-konyong kita pulang dari vaksin itu seperti kita langsung menggunakan jas hujan yang langsung anti air ya, Dok? Iya. Butuh waktu untuk badan kita itu memproses supaya sampai antibodi itu terbentuk. Nah, tadi dokter juga ngomong soal varian baru yang ada yang menurunkan efektivitas dari vaksin ya, Dok. Nah, vaksin yang sudah beredar saat itu datangnya hampir bersamaan dengan masuknya varian baru ke Indonesia, Dok. Yang menjadi pertanyaan dan kegelisahan masyarakat, apakah masih efektif, Dok, vaksin ini untuk COVID varian jenis baru ini, Dok? Oke, jadi sebelumnya saya mau disclaimer dulu. Di mana varian-varian ini belum mendominasi infeksi di Indonesia. Jadi kita nggak usah mikirin dulu apakah varian ini efektif nggak, vaksin-vaksin yang ada di Indonesia ini efektif nggak terhadap varian-varian yang ada. Kenapa? Karena jelas-jelas jenis vaksin yang masih jauh lebih banyak beredar di Indonesia adalah varian yang original, bukan varian yang baru. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memvaksin karena merasa vaksinnya kurang efektif, terutama untuk varian-varian baru. Jadi kita nggak usah memikirkan dulu. Jadi bahas ke belakangan, apakah vaksinnya bisa untuk varian baru. Tapi jangan sampai nggak vaksin gara-gara, oh kayaknya kok untuk varian baru kurang bagus, mending kita nunggu vaksin yang lain. Jangan. Karena yang jelas-jelas sekarang ada di Indonesia itu yang varian original. Bukan varian, sorry, yang originalnya. Nah, jadi memang yang kita ketahui kan tadi ada 3 varian itu ya, yang lagi booming. Jadi varian sebenarnya banyak, cuma yang lagi booming itu 3. Jadi untuk varian yang Inggris itu terkenal bahwa dia menyebar atau ditransmisikan jauh lebih cepat. Sebanyak 1,5 sampai 2 kali dibanding varian jenis originalnya.
Lalu yang terkenal menurunkan efektivitas vaksin adalah vaksin varian yang dari Afrika Selatan, yang B1351. Jadi jenis varian ini memang diketahui menurunkan efektivitas beberapa vaksin yang ada. Yang paling diketahui menurunkan efektivitasnya adalah vaksin AstraZeneca. Gitu. Nah, kenapa bisa menurunkan efektivitas vaksin seperti itu? Jadi, kenapa sih kita kan udah dapat nih vaksin, udah terbentuk antibodi, gitu, dan dengan virus yang sama. Kenapa varian ini bisa menyebabkan kita nggak bisa pakai antibodi yang kita punya? Jadi varian ini memiliki materi yang berbeda, sehingga saat dia masuk, dia tidak bisa menginduksi atau mengaktifasi antibodi yang kita punya. Nah, karena dia tidak bisa mengaktifasi, otomatis badan kita tidak bisa melawan dan kita bisa terinfeksi oleh virus yang varian baru tersebut. Gitu. Yang terkenal yang tadi, yang dari Afrika Selatan, yang 1351, yang B1351. Namun, ada beberapa juga jenis seperti yang di UK, yang 117 itu katanya juga menurunkan produksi neutralizing antibody yang sudah kita punya. Namun, kalau untuk menurunkan efektivitas vaksin belum diketahui secara jelas. Seperti itu. Jadi sebetulnya sekarang pabrik-pabrik vaksin yang ada yang sudah keluar dan sudah kita pakai vaksinnya pun sedang melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk menemukan vaksin-vaksin yang lebih sesuai untuk jenis varian-varian yang sudah muncul. Dan sampai saat ini belum ada jenis vaksin yang spesifik terhadap varian-varian tersebut. Namun yang sudah diketahui, vaksin yang di Amerika, yang Moderna dan Pfizer, itu katanya sih cukup efektif untuk melawan varian yang dari UK. Seperti itu. Tapi sekali lagi, menurut saya kita nggak usah mikirin dulu apakah vaksin yang ada di Indonesia saat ini, kan Indonesia baru pakai Sinovac sama AstraZeneca, apakah bisa dengan varian baru. Nah, nggak usah dipikirin dulu. Yang penting sekarang kita vaksin dulu aja. Gitu. Karena yang ada di kita kan yang original dulu. Jadi sebenarnya kita nggak usah terlalu banyak berpikir karena memang masih cukup efektif ya dok vaksin yang ada sekarang beredar untuk COVID-19 di Indonesia walaupun masuk jenis varian-varian baru tadi ya dok. Nah dok, betul. Pertanyaan berikutnya nih dok, mungkin biasa kan kita dengar kabar tuh terlalu simpang siur, banyak sumber berita-berita yang lain. Mumpung kita ngomong sama ahlinya nih, dokter spesialis penyakit dalam kita nih. Dok, nggak ahli-ahli banget kok. Banyak yang jauh lebih ahli dari saya. Merendah aja nih dokter. Dok, nah siapa aja sih dok sebenarnya teman-teman di SIRS yang bisa menerima vaksin dok? Dari batasan umur berapa sampai umur berapa? Karena kalau saya tidak salah, sempat terjadi pergeseran umur ya dok, yang tadinya hanya sampai umur 60, justru sekarang agak bergeser ya. Iya. Jadi sebetulnya yang kita sebut vaksin itu kenapa sih berubah-berubah? Jadi misalnya awalnya hanya dewasa, lalu sekarang menjadi dewasa dan lansia. Awalnya ibu menyusui tidak boleh, sekarang ibu menyusui jadi boleh. Nah, sebetulnya kenapa sih? Itu sebetulnya bukan awalnya dia nggak boleh, terus sekarang jadi boleh. Tapi awalnya penelitian belum cukup membuktikan bahwa pada populasi orang-orang tersebut, dia menguntungkan atau risk-benefit rasionya lebih banyak benefitnya. Seperti itu. Namun makin ke sini, kan penelitian makin banyak dilakukan, makin banyak penelitian yang selesai. Nah, ternyata dari penelitian-penelitian yang selesai itu, ternyata pada lansia juga menguntungkan. Awalnya kan yang dari lansia ditakutkan efek protektifnya tidak terlalu baik karena katanya imunitas lansia kurang bagus. Namun ternyata setelah dilihat efek protektif pada lansia sama kok, produksi antibodinya sama kok, jumlah antibodi yang terhasilkannya sama kok. Jadi di lansia pun diberikan. Lalu yang breastfeeding itu awalnya dia bukannya nggak boleh, tapi belum ada penelitian yang
membuktikan bahwa dia cukup benefitnya dibanding risknya. Dan ternyata makin ke sini tidak ada resiko yang bermakna pada orang breastfeeding, jadi diberikan juga. Nah, namun pada kasus-kasus seperti imunokompromis dan ibu hamil, sampai saat ini kan belum ada penelitian yang selesai, jadi masih belum diberikan. Begitu pula pada anak-anak atau bayi. Saya baca sih ada beberapa penelitian yang sedang mengerjakan pada ibu hamil. Dan dari CDC juga, mereka tidak melarang ibu hamil untuk mendapatkan vaksin. Sebetulnya kalau di Amerika, mereka kalau mau vaksin boleh. Tapi disarankan ikut penelitian yang lagi berjalan, biar datanya bisa dipakai. Gitu. Tapi di kita, mungkin biar aman, nggak direkomendasikan dulu gitu. Ditunda dulu ya, Dok. Nah, kalau kita bicara soal lansia, Dok. Lansia itu kan biasanya punya banyak tabungan ya, Dok. Tabungan keluhan. Ya, punya gula, ya punya riwayat jantung. Bahkan yang saya lihat dari tabel vaksin yang biasa kita tanyakan ke pasien atau peserta vaksin adalah nyeri sendi ya, Dok. Nah, itu adalah keluhan yang biasa sering terjadi pada lansia. Sebenarnya batasan atas lansia tuh umur berapa sih, Dok? Dan kondisi seperti apa yang disarankan lebih baik ditunda dulu, Dok? Karena sebagian besar lansia juga kan pasti deg-degan ya. Aduh, nanti kalau disuntik saya kuat nggak ya? Jadi sebetulnya yang kita sebut lansia itu di atas 60 tahun. Gitu. Dan nggak ada, pokoknya di atas 60 tahun saja. Bahkan nenek saya umur 90 tahun masih divaksin. Gitu. Wow. Cuman, iya nggak ada batasannya sih. Cuman yang jadi alat ukurnya adalah sekarang baru tuh. Jadi Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, PAPDI, baru mengeluarkan rekomendasi yang baru bulan Maret, di mana mereka mengatakan bahwa untuk lansia sebetulnya parameter ukurnya di mana yang boleh diberikan adalah menggunakan skor rapuh. Jadi ada namanya skor rapuh yang dibuat dari situ kita melihat apakah seseorang lansia memiliki tingkat kerapuhan yang tinggi. Jadi ada beberapa skor yang dihitung, apabila skornya lebih dari 2, itu dianggap belum boleh atau lebih baik ditunda dulu pemberiannya. Itu ada di slide-nya Fakta Kesehatan Ofisial yang terakhir. Jangan lupa tuh di-share, di-follow juga Fakta Kesehatan Official, karena di sana juga terdapat banyak info kesehatan tentunya yang sangat menarik. Salah satunya tadi foam rapuh ya, Dok? Rapuh. Ya, jadi malam ini kita nggak bicara soal hati doang nih yang rapuh, tapi ada foam rapuh yang bisa dipakai untuk para lansia dan dinilai apakah bisa lanjut vaksin atau lebih baik ditunda dulu ya, Dok? Iya. Nah, Dok, untuk lansia-lansia yang mengkonsumsi obat-obatan jantung, Dok, apakah cukup aman ataukah harus menjalankan pemeriksaan khusus atau lebih baiknya kita konsul dulu, Dok, ke spesialis untuk medical check up sedikit, atau kita harus membawa surat yang menyatakan saya udah boleh divaksin loh dari dokter yang biasa mengkontrol saya setiap bulan, atau seperti apa, Dok? Sebetulnya kalau untuk, kan ada beredar gosip bahwa berhubungan dengan reseptor ACE, jadi kita nggak boleh minum ACE dulu gitu ya, minum obat-obat antihipertensi atau ACE inhibitor, seperti yang pril-pril belakangnya kaptopril, seperti itu. Ada juga yang bilang katanya nggak boleh minum golongan statin, ada yang bilang katanya nggak boleh minum antiplatelet sebelum vaksin gitu. Nah, tapi kalau dari rekomendasi yang baru, PAPDI mereka justru menulis di situ bahwa tidak ada hubungannya penggunaan obat-obatan antiplatelet, statin, golongan statin terhadap penggunaan vaksin. Jadi tidak perlu dilakukan penundaan atau di stop dulu obatnya sebelum mereka vaksinasi. Seperti itu. Terus kalau untuk kapan mereka harus kontrol, sebetulnya PRK sendiri atau Perhimpunan Kardiovaskular Indonesia juga mengeluarkan rekomendasi
bahwa untuk orang-orang yang punya penyakit jantung koroner atau penyakit gagal jantung atau penyakit hipertensi itu boleh diberikan vaksin asal dalam kondisi stabil dan tidak akut. Dan untuk tensinya sendiri untuk pasien hipertensi sebelumnya kan harus di bawah 140/90. Namun dari rekomendasi PAPDI yang baru itu di bawah 180/90. Jadi makin ke sini makin banyak kelonggaran yang diberikan untuk penerima vaksin. Seperti itu. Tapi pastinya kelonggaran-kelonggaran yang diberikan itu pasti sudah terjamin karena ada penelitiannya, Dok ya. Bukan karena melonggarkan ya. Jadi DCers untuk orang tuanya atau bahkan DCers yang umurnya sudah masuk lansia nih, itu tetap boleh divaksin dengan syarat-syarat tertentu karena nanti ada dilakukan screening lagi ya, Dok ya. Jadi jangan takut untuk divaksin. Nah, Dok, untuk beberapa pasien yang dalam hidupnya punya sahabat yang namanya alergi, Dok. Alergi apapun termasuk yang biasa kita dengar tuh asma ya, Dok. Seperti saya. Apakah alergi kami yang mempunyai alergi ini ada kondisi khusus di mana kami nggak boleh vaksin atau kami tetap boleh melakukan vaksinasi, Dok? Iya. Sebetulnya balik lagi ke rekomendasi PAPDI yang terbaru yang Maret tadi. Jadi orang-orang yang tidak boleh menerima vaksin adalah orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat atau reaksi anafilaktik terhadap vaksin atau komponen vaksin COVID-19. Jadi walaupun tidak ada riwayat alergi terhadap vaksin yang lain, tapi bukan vaksin COVID-19, masih boleh. Gitu. Jadi itu satu. Jadi riwayat alergi berat dan anafilaksis pada vaksin COVID-19 atau materi atau zat yang terkandung pada vaksin. Atau orang yang pada vaksin pertamanya mengalami itu. Gitu. Jadi nggak boleh melanjutkan dengan vaksin kedua. Itu yang pertama. Terus yang asma ya. Kalau yang orang asma itu sebetulnya boleh dikasih vaksin asal asmanya terkontrol atau tidak lagi serangan. Itu saja. Bahkan di pedoman rekomendasi PAPDI itu disebutkan bahwa walaupun pasiennya urtikaria atau alergi gatal-gatal gitu, kaligata saat saat mendapatkan vaksin yang pertama masih boleh mendapatkan vaksin yang kedua asal dilakukan di center kesehatan dan sebaiknya diberikan antihistamin dulu sebelumnya. Dan tentunya dengan pertimbangan dokter. Ya, jadi sebenarnya vaksin ini cukup aman ya, Dok, dengan pantauan-pantauan dari tenaga medis yang ada dan akan diarahkan untuk kondisi-kondisi khusus itu memang dilakukan di tempat seperti rumah sakit ya, Dok, fasilitas kesehatan yang lebih besar. Kemudian nih, Dok, banyak juga cerita dari kita yang sudah menjalankan vaksin pertama nih, Dok. Belum sempat vaksin kedua positif COVID, Dok. Mungkin sih. Iya, Dok. Kan karena yang tadi awal-awal cerita kita bilang antibodi belum betul-betul terbentuk ya, Dok. Nah, Dok. Waktu itu kan pernah kita awal-awal vaksin itu beredar dibilang kalau yang sudah pernah kena COVID itu ditunda dulu pemberiannya. Nah, buat teman-teman nih, Dok, yang sudah vaksin pertama kemudian dianugerahi positif COVID, apakah mereka itu dilanjutkan, Dok, untuk vaksin kedua berikutnya? Atau seperti apa? Atau nggak usah vaksin lagi karena langsung diserang, langsung terbentuk antibodi? Iya, jadi memang kalau untuk orang-orang yang sudah bervaksin sekali, lalu dia terkena infeksi COVID, gitu, apalagi kan biasanya tuh, kan jaraknya awalnya cuma 2 minggu, terus sekarang sebulan. Gitu. Apalagi misalnya ternyata bentrok gitu antara waktu isolasi harus vaksin kedua, seperti itu kan banyak yang kayak gitu kasusnya. Jadi waktu mereka masih lagi isolasi tapi harus vaksin kedua. Jadi sebetulnya kalau kasus seperti itu ditunda dulu, ditunda vaksin keduanya nggak diberikan, lalu baru diberikan 3 bulan setelah infeksi, tapi mulai lagi dari dosis pertama. Oh, mulai lagi dari dosis pertama ya, Dok? Nah, Dok, ternyata udah banyak nih pertanyaan, saking asiknya saya yang nanya ke dokter,
Ternyata di kolom komentar sudah banyak pertanyaan, Dok. Dok, pertanyaan yang Iya. pertama, Dok. Dok, dari Ferdivian. Dok, kalau kita sudah divaksin, apakah kita masih bisa jadi karier bagi keluarga yang belum divaksin, Dok? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Karena yang kita sebut vaksinasi itu rata-rata yang kita sebut efikasi, efektivitas vaksin itu hanya melihat orang yang positif COVID-19 yang bergejala. Tapi untuk orang OTG yang tentunya masih bisa menjadi karier, itu belum ada penelitiannya. Jadi sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar apakah vaksin itu bisa mencegah penularan. Jadi belum diketahui dari literatur yang saya baca. Jadi nanti kita bisa mengundang Dokter Aluisa lagi nih untuk berbincang dengan kita. Siapa tahu penelitiannya sudah selesai. Nah, kemudian Dok, ada pertanyaan lagi dari John Sikun. Dokter, ceritain kita dong. Saya baru vaksin Seriusin sekali. apa? Apa saja, Dok? Tentang kesehatan tentunya. Saya baru vaksin sekali, Dok. Terus ada varian baru COVID. Perlu ganti vaksin nggak ya, katanya? Nggak usah, lanjutin aja vaksinnya. Lanjutin ya, Kan kita Dok. belum tahu Pokoknya juga. Indonesia jangan menyerah dan jangan takut vaksin ya, Dok. Iya, Nah, kemudian vaksin dulu ada aja pakai pertanyaan. apa yang udah ada. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Florentina Stevina. Dok, izin bertanya, vaksin COVID katanya ada pada ASI juga. Apakah efektif untuk anak saya juga yang berusia 1 tahun? Karena dia masih full ASI. Jadi sayang divaksin anak saya yang menetek dari saya mendapat perlindungan dari vaksin itu juga, Dok. Ya, jadi sebetulnya bukan vaksinnya mungkin ya, tapi antibodinya. Jadi memang dari literatur yang saya baca bahwa memang ada juga antibodi dari si ibu yang bisa masuk melalui ASI dan dimakan ke bayi dan diminum bayi dan bayinya jadi memiliki antibodi. Cuman apakah antibodinya cukup untuk memproteksi si anak untuk tidak terinfeksi itu masih belum diketahui. Gitu. Tapi kalau antibodi yang Jadi masuk memang ada. Katanya sih ada, cuman apakah cukup untuk memproteksi bayi untuk nggak keinfeksi COVID masih belum diketahui. Oh, Gitu. jadi itu berkah, benar-benar berkah buat ibu-ibu Uh-uh. menyusui ya, Dok. Ternyata ada Iya, antibodi yang disertakan ke anak kita, walaupun belum ada penelitian jelas apakah cukup untuk melawan atau tidak ya, Dok. Nah, Dok, mm-mm. ada pertanyaan selanjutnya dari Anastasia Stefani 999. Mm-mm. Dok mau bertanya, apakah dengan vaksin COVID-19 pasti tidak akan kena COVID? Karena banyak juga yang tidak mau vaksin karena tidak percaya pada vaksin tersebut. Terima kasih, Dok. Mungkin boleh dibahas Ya, ulang, Dok. ya boleh. Jadi ya tadi, jadi mau ada kemungkinan untuk terinfeksi, tapi kemungkinannya kecil untuk terinfeksi sesuai dengan efikasinya, tergantung berapa persen. Namun yang disebut efikasi itu adalah apakah si vaksin itu eh, bisa melindungi kita dari infeksi COVID-19 yang ringan, sedang, berat gitu. Jadi kecil, ada kemungkinan untuk terinfeksi itu masih ada. Cuman resikonya sangat kecil sekali untuk atau sangat menurunkan resiko untuk kita terinfeksi yang berat atau menyebabkan kematian. Pertanyaan Oke. berikutnya nih, Dok. Dari Rudi Surjanto. Dok, kalau kita sudah pernah positif corona, apakah benar tidak perlu divaksin lagi? Jika iya, berapa lama kekebalan tubuh kita terhadap COVID-19 tersebut, Dok? Iya, sebetulnya kalau rekomendasi dari pemerintah, kalau kita udah terinfeksi COVID-19, tetap divaksinasi, tapi 3 bulan setelahnya. Gitu. Sebetulnya mau langsung divaksin juga nggak apa-apa. Gitu. Kalau di luar negeri sih peraturan nggak ada peraturan harus 3 bulan. Cuman rekomendasi ini dibuat agar di mana orang-orang yang sudah terinfeksi itu rata-rata sudah memiliki antibodi. Jadi lebih memprioritaskan orang-orang yang benar-benar belum punya antibodi. Gitu. Dan katanya sih dari beberapa penelitian sampai 7 bulan ada kadar antibodinya masih menetap. Gitu. Namun, apakah kadar antibodinya masih bisa memproteksi tubuh kita untuk reinfeksi atau infeksi ulang, itu yang masih belum diketahui. Tapi yang jelas, angka reinfeksi itu sangat rendah sekali, atau hanya 10%, pada 90 hari pertama setelah infeksi yang pertama. Gitu. Jadi 3 bulan orang infeksi, 3 bulan setelahnya itu rata-rata jarang banget keinfeksi. Tapi setelahnya
kemungkinan infeksi atau resiko infeksi lebih tinggi. Gitu. Antibodinya sih katanya menetapnya sampai 7 bulan. Cuman nggak tahu efek proteksinya apakah sekuat itu. Jadi kalau di Indonesia tetap dikasih nanti Makanya kenapa kita vaksinnya. divaksin lagi setelah 3 bulan setelah negatif ya dok ya. Iya. Nah dok, ini mungkin sedikit curcol ya dok sebelum kita menutup Iya. bincang sehat kita malam ini. Saya kebetulan adalah penyintas COVID-19 dok. Iya, Belum lama hebat saya sekali. terkena COVID-19 dan akhirnya saya sudah Hmm. menjadi alumni dari COVID-19 dok. Kebetulan saya punya Perguruan tinggi COVID ya? saya udah resmi nih dok, wisuda dari COVID-19. Kebetulan saya punya pemberat yaitu asma dok. Dan yang terjadi adalah asma saya yang sudah mungkin 1 tahun itu tidak pernah kumat. Semenjak COVID-19 ini menjadi sering kumat dok. Jadi saya kembali seperti saya waktu awal-awal punya asma. Senang dikit, saya akan mengek. Saya kerja agak terburu-buru dikit, saturasi saya akan menurun dok. Apakah kondisi tersebut itu akan berlangsung seterusnya atau ada waktu nanti akan kembali bisa beraktivitas seperti biasa dok? Karena yang saya tahu juga penyintas asma di Indonesia tidak sedikit dok. Iya. Jadi yang memang infeksi COVID-19 ini sangat bervariasi. Maksudnya kenapa infeksi ini sangat menakutkan? Karena memang unpredictable. Ada orang tanpa komorbid, kan yang udah kita pasti ketahui jelas, orang dengan komorbid menjadi berat, orang tanpa komorbid tidak berat. Tapi ternyata orang tanpa komorbid ada yang berat dan meninggal. Bahkan bukan pasien lansia. Atau orang dengan komorbid aman-aman aja, sehat walafiat. Seperti Dokter Yuni, masih muda, punya asma, jarang kambuh. Katanya terakhir kambuh setahun yang lalu ya dok? Betul dok. Maksudnya asma terkontrol kan sebetulnya. Tapi setelah kena Sangat COVID, terkontrol. menjadi COVID. Bahkan nggak minum obat kan tanpa controller gitu. Terus setelah terkena Betul COVID, dok. malah berat. Sampai desaturasi, sampai dirawat di ICU katanya kan ya dok ya? Betul dok. Saya juga sudah Nah, akhirnya memang merasakan jadi pasien ICU dok. ya memang infeksi COVID ini sangat-sangat bervariasi. Beda, orang per orang tuh jenisnya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, apakah serangan asma atau sekuela asmanya akan terus berulang, saya nggak bisa jawab. Gitu. Karena memang orang per orang tuh berbeda-beda. Jadi mungkin yang bisa dilakukan adalah mencegah agar asmanya tidak kambuh. Baik dokter. Dok, ada pertanyaan lagi nih, benar-benar pertanyaan terakhir nih dok. Iya. Dari Ivon Sowita. Dok, mau tanya, apakah kita wajib cek kadar antibodi kuantitatif post vaksin dok? Oke, sebetulnya nggak ada rekomendasinya sih. Kita harus cek antibodi post vaksin. Cuman kalau buat orang-orang yang mau periksa post vaksin ya boleh-boleh aja gitu. Jadi periksanya itu biasanya 2 minggu sampai 1 bulan setelah vaksinasi yang kedua gitu kalau mau periksa. Dan periksanya jangan periksa yang rapid test, yang IgM IgG jangan. Tapi yang metodenya CLIA biasanya. CLIA, CLIA. Jadi itu kita bisa lihat titernya. Kalau cuma yang positif negatif itu sangat gambarannya terlalu kasar. Jadi kalau yang metode CLIA itu kita bisa lihat angkanya segini gitu. Jadi mungkin boleh, nggak wajib, tapi boleh. Tapi kalau mau periksa, waktunya harus yang tepat, 2 minggu setelah suntikan yang kedua. Pemeriksaannya metodenya juga metode yang bisa meriksa titer. Sebenarnya macam-macam metodenya, salah satunya CLIA, tapi maksudnya bukan periksa yang rapid test, yang IgM, IgG doang, yang positif negatif, tapi yang ada angkanya, yang titer. Gitu. Yang keluar angkanya ya dok? Wah. Yeah. Pembahasan yang menarik banget nih dok hari ini. Kita sharing lagi tentang COVID, mengingat lagi tentang COVID, dan menyadari kalau pandemi ini belum selesai. Dan pembahasan yang menarik juga tentang vaksin bersama Dr. Alwisa, bahayanya apa, siapa saja yang boleh,
apakah ada efek jelek dari vaksin. Jadi ternyata kecemasan kita tentang vaksin yang datang bersamaan dengan varian baru itu cukup bisa diredam karena memang kebanyakan atau mayoritas strain yang ada di Indonesia itu masih strain yang original ya dok, dan masih cukup efektif vaksin yang sudah beredar. Jadi jangan takut untuk vaksin. Terima kasih sekali Dokter Aluisa untuk penjelasannya dan materinya yang sangat menarik. Jangan kapok ya dok juga, untuk bimbing lagi antara fakta Dokter Ceriwis dengan Dokter Ceriwis. Ya dok? Iya, makasih ya. Ya, semoga nanti ada pertemuan berikutnya ya dok. Thank you so much. Thank you juga buat teman-teman di sini yang sudah bergabung malam hari ini. Jangan lupa nanti kita janjian lagi di minggu depan, tentunya dengan pembahasan yang menarik, mulai dari pembahasan kesehatan anak sampai kesehatan dewasa. Apapun yang di Sears mau tanyakan, boleh ditanyakan langsung ke DM-nya Dokter Triwis atau di feed-nya di kolom komentarnya. Jangan lupa juga untuk follow Fakta Kesehatan Official ya dok? Ya. Jadi teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, jangan takut divaksin, ayo vaksin. Bye! Dadah!